Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-252. Kanjeng Sultan mengirim utusan mengambil Roro Maliyah dari Mangkunagaran. Seminggu dari keberangkatan kedua Raden Ayu ke Surakarta, Sultan mengirim utusan Lurah Keparak Luar Nyai Tumenggung Notoyudo ke Surakarta. Yang dituju adalah kediaman Kanjeng Ratu Maduretno. Nyai Tumenggung diiringi prajurit Sorogeni dan Jogoboyo sejumlah 100 prajurit. Sesampai di kediaman Ratu Maduretno, mereka diperkenankan menghadap. Sultan mengirim kepada sang kakak perempuan beberapa hadiah dan mengutarakan keinginan melalui Nyai Tumenggung. Ratu Maduretno berkata, "Baik Bibi, besok pagi aku ke istana untuk memberitahu sang raja bahwa sang paman mengirim surat yang dikirim melalui diriku agar mengantar kepada si Mangkunagara." Paginya Ratu Maduretno ke pura menemui sang raja. Setelah menghadap, Kanjeng Ratu berkata, "Kanjeng Sunan, Ayah Paduka Sultan mengirim utusan ke sini. Yang datang Nyai Tumenggung Notoyudo. Rumah saya yang dituju dan minta saya mengantar surat kepada si Mangkunagara. Harus saya yang mengantarkan." Sang raja tertawa. "Benar itu yang membawa surat, menimpakan pekerjaan keponakan kepada saudara." Ratu Maduretno berkata, "Ini namanya melimparkan pekerjaan." Tak lama Kanjeng Ratu Maduretno keluar dari istana. Sesampai di rumah mengirim utusan untuk memberitahu Pangeran Mangkunagara bahwa sang bibi akan datang. Pangeran Mangkunagara berkata, "Katakan pada bibi, aku persilahkan segera." Utusan menyembah dan melapor kepada Kanjeng Ratu Maduretno. Kanjeng Ratu segera berangkat ke Kamangkunagaran. Nyai Tumenggung Notoyudo pun diajak serta. Pangeran Mangkunagara menyambut di pintu dan mempersilahkan Kanjeng Ratu duduk di pendopo. Setelah duduk nyaman, para istri melakukan sungkem kepada Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu berkata, "Anakku, kedatanganku ini mengantar tamu. Itu dia berada di luar. Utusan dari bapakmu Dinda Prabu Ngayogyakarta. Lurah Keparak Luar Nyai Tumenggung Notoyudo." Pangeran bergegas keluar dan mempersilahkan Nyai Tumenggung masuk ke dalam. "Ayo bibi, masuk sekalian." Nyai Tumenggung segera duduk di belakang Kanjeng Ratu. Pangeran pun segera duduk berhadapan dengan tamunya. Nyai Tumenggung berkata, "Tuan Paduka mendapat salam taklim dari Ayah Paduka Sultan dan para ibu, juga para adik-adik Paduka semuanya." Pangeran berkata, "Sangat berterima kasih mendapat kasih sang kiai. Apakah bibi membawa surat?" Nyai Tumenggung menjawab, "Benar, tapi isinya masih rahasia." Pangeran berkata, "Jadi saya kurang ajar?" Sang bibi berkata, "Memang disengaja, karena itu melalui saya. Ini, terimalah suratnya." Pangeran Mangkunagara tertawa dan menerima surat itu. Surat lalu dibacanya dengan seksama. Setelah selesai dibaca, surat diberikan kepada sang bibi. Pangeran berkata, "Coba Anda periksa." Kanjeng Ratu menerima surat dan membacanya. Setelah selesai, sang ratu berkata, "Ini anakku, tombakmu yang jadi rampasan di Perang Simo dikembalikan kepadamu. Ini tanda orang tuamu masih ingat kepadamu. Dan engkau ketempatan si Maliyah yang kau boyong waktu perang Ponorogo, anak pamanmu si Supomo. Orang tuamu sudah berbaik padamu. Engkau wajib menyambut dan mengimbanginya." Pangeran tertawa terbahak lalu berkata, "Baik, Ibu Ratu, sungguh selamanya tak hendak menahan si Maliyah. Ini surat kiai disertai uang 200. Ini sangat tidak elok sepertinya. Saya seperti menerima tebusan. Apakah hendak membeli si Maliyah? Kulit daging sendiri kok pakai uang?" Nyai Tumenggung segera menyahut,
Tuan, bukan itu maksudnya. Uang itu untuk membawa barang-barang dan yang 25 dikirim untuk para cucu. Janganlah nak pangeran salah terima, bukan karena hendak menebus. Pangeran kembali tertawa terbahak-bahak. Syukurlah kalau begitu, Bibi. Tetapi saya harus lapor dulu kepada sang raja, agar tertib. Kanjeng Ratu menyambung. Anakku, engkau benar. Sungguh utama agar engkau dipercaya oleh yang punya negeri, dan juga sebagai tata krama sesama saudara. Tak lama jamuan keluar untuk sang bibi dan sang tamu. Mereka kemudian santap siang sampai kenyang. Setelah selesai santap siang, Kanjeng Ratu minta pamit. Sang tamu pun ikut ke Kaendronatan. Hari berikutnya, pagi-pagi Pangeran Mangkunagara menghadap ke istana bertemu sang raja untuk melaporkan kalau ada utusan datang dari Jogja. Pangeran berkata, saya mendapat tamu sang raja, utusan Ayah Paduka Kanjeng Sultan Jogja. Tetapi yang dituju Ibu Ratu Maduretno. Beliau diminta oleh Kiai sebagai perantara dan menyambung pembicaraan. Ini suratnya dari Sultan. Sang raja menerima surat dari tangan Pangeran Mangkunagara. Ketika baru membaca separuh, sang raja tersenyum. Sang raja berkata, Kanda, bagaimana sekarang kehendak Kanda? Segera serahkan saja. Ingatlah kepada orang tua. Kanda jangan berlagak. Lahir batin durhaka jika begitu. Dan lagi Kanda memboyong darah daging sendiri seperti merampas punya musuh. Itu ibarat memukul lutut sendiri. Perbuatan yang sia-sia yang akan segera mendapat balasan. Si Maliyah anak Supomo kalau sampai robek kainnya dan tersingkap auratnya, sangat saya salahkan kepada Anda, wahai Kanda. Makanya Anda itu terlunta-lunta dan sengsara. Walau sesama darah Mataram, sekarang Anda ibarat daging telanjang. Semua kerabat dulu ingin meniru keperwiraan Anda. Paman Mangkubumi itu juga ikut jejak Anda. Tetapi karena berhati-hati dalam melangkah dan menjauhi segala larangan, tahu-tahu menjadi sultan. Sedang Anda yang diikuti sekarang malah telantar. Itu semua karena terbelit oleh kesombongan. Kalau saja tidak saya rawat, Anda tak urung jadi buruan hutan. Sang kakak Pangeran Mangkunagara hanya tertunduk dan kemudian mohon pamit. Sesampai di rumah segera memanggil utusan sang ayah, Nyai Tumenggung Notoyudo. Pangeran Mangkunagara berkata, Hei Bibi, saya sudah memberitahu sang raja. Sang raja memarahi saya. Banyak-banyak menyalahkan karena sampai Anda disuruh meminta. Saya dipersalahkan karena bersikap angkuh tak tahu diri. Sang raja kemarahannya benar adanya, karena saya sudah memboyong sesama darah. Bibi, besok berangkatlah, dan bawalah 200 prajurit saya untuk mengawal Maliyah. Sekarang pun di sini aman, karena saya satukan dengan para putri, dan saya beri abdi si Maliyah itu. Nyai Tumenggung berkata, Tuan, Ayah Paduka sama sekali tidak khawatir keselamatan Maliyah. Namun bagaimanapun ayahnya merasa rindu telah lama tak bertemu putrinya. Pangeran tertawa. Benar, Bibi, sudah saya rasakan sendiri. Orang yang rindu berpisah dengan anak. Saya agak melantur tak segera mengembalikan. Paginya Nyai Tumenggung membawa Raden Roro Maliyah dengan pengawalan prajurit 200. Di jalan tak diceritakan, singkatnya mereka sudah sampai di Jogja. Nyai Tumenggung melapor kepada Sultan dan menceritakan semua yang terjadi. Termasuk kemarahan Sang Raja Surakarta kepada Pangeran Mangkunagara. Sang Raja memperolok Pangeran Mangkunagara yang memboyong sesama darah dan tidak segera dikembalikan, sampai-sampai harus diminta melalui Raja. Nyai Tumenggung mengetahui kemarahan Sang Raja karena diberitahu Ratu Maduretno yang mengintip pembicaraan Sang Raja dan Pangeran dengan pura-pura nginang di dalam istana. Sultan yang mendengar cerita Nyai Tumenggung Notoyudo sangat bersuka cita.